warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Isma Sadari Putri, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai teks eksplanasi, kali ini kita akan mengenal apa saja struktur, kaidah kebahasaan, dan juga langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Langsung ke pembahasan pertama ya. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibentuk oleh, yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Nah, apa itu identifikasi fenomena? Tepat sekali. Identifikasi fenomena merupakan pengenalan terhadap objek yang akan dijelaskan. Nah, di sini biasanya berisi latar belakang mengenai fenomena itu terjadi. Kemudian proses kejadian. Karena ini merupakan proses kejadian dari suatu fenomena, maka pada bagian proses kejadian ini kalian mengurutkan secara kronologis dan juga secara kausalitas. Kronologis artinya berarti sesuai dengan urutan waktu, kausalitas berarti mematuhi urutan sebab akibat. Artinya apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Dan yang terakhir adalah ulasan. Pada ulasan ini banyak yang menyebutnya dengan interpretasi, di mana kalian bisa beropini, mengeluarkan sebuah komentar, saran, ataupun yang lainnya terhadap isi teks yang kalian susun atau fenomena yang kalian susun. Tetapi harus berdasarkan fakta ya. Jadi tak walaupun itu berupa opini, tapi berdasarkan dengan urutan kejadian dari fenomena itu terjadi. Itu mengenai struktur teks eksplanasi. Berlanjut ke pembahasan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini memiliki kaidah atau ciri kebahasaan yang sama dengan teks prosedur sebelumnya ya. Kenapa sama? Karena teks eksplanasi dan teks prosedur ini merupakan jenis teks non sastra atau faktual. Jadi berdasarkan pada fakta. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan tentunya harus lugas. Lugas di sini artinya bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Kalian mungkin bisa temukan makna konotatif pada karya-karya sastra seperti puisi dan lain-lain. Jadi ingat, pada teks eksplanasi bahasa yang kalian pilih adalah bahasa yang lugas dan tentunya baku. Selanjutnya, kata ganti yang digunakan pada teks eksplanasi adalah kata ganti non personal. Kata ganti bukan orang, seperti mungkin benda itu dan lain sebagainya. Kalau kata ganti orang kan aku, dia, kamu, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam teks eksplanasi juga menjelaskan berarti di situ banyak kata kerja pasif. Artinya kata kerja pasif di sini bisa ditandai dengan imbuhan seperti di dan ter. Contohnya mungkin dimulai, terjadi. Kalau kata kerja aktifnya memulai dan lain-lain ya. Seperti itu tuh. Jadi dalam teks eksplanasi juga ada yang namanya kata kerja pasif. Nah, yang selanjutnya ciri kebahasaan dari teks eksplanasi juga ada yang namanya kata teknis. Masih ingat kata teknis apa? Betul. Kata teknis merupakan istilah tertentu sesuai dengan topik yang dibahas. Karena menjelaskan sebuah pengetahuan, mungkin itu sosial, budaya, dan lain sebagainya, pasti ada istilah-istilah tertentu. Kalau misalkan dalam kita mau mengidentifikasi fenomena tentang COVID-19. Nah, di dalam COVID-19 itu pasti ada istilah-istilah seperti PDP dan lain sebagainya. Itu merupakan kata teknis dari fenomena tersebut. Tentunya sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, selanjutnya dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu ada konjungsi kronologis dan kausalitas. Ada yang tahu konjungsi kronologis dan kausalitas? Betul sekali. Seperti yang kita kemukakan tadi, di struktur ada yang namanya kronologis dan kausalitas. Kata penghubung yang menyatakan urutan waktu seperti selanjutnya, kemudian, itu merupakan konjungsi kronologis. Nah, kalau konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan urutan sebab akibat. Misalnya disebabkan oleh, akibatnya, dan lain-lain. Yang perlu kalian perhatikan juga, ciri kebahasaan dari teks eksplanasi adalah menggunakan pernyataan-pernyataan afirmatif. Pernyataan-pernyataan afirmatif di sini seperti, ada yang tahu pernyataan-pernyataan afirmatif? Ya, betul sekali. Pernyataan afirmatif merupakan pernyataan yang bersifat menguatkan. Artinya, pernyataan mendukung yang bersifat menguatkan. Kenapa harus ada pernyataan afirmatif? Betul sekali. Pernyataan afirmatif itu harus ada karena dalam teks eksplanasi kita mengemukakan berbagai macam fakta tentang sebuah fenomena. Nah, maka harus ada sesuatu atau kalimat yang kita utarakan itu harus bersifat menguatkan terhadap fakta tersebut. Karena orang-orang pasti bertanya, wah
benar tidak fenomena itu terjadi demikian? Maka harus ada pernyataan-pernyataan afirmatif. Misalkan para ilmuwan telah menemukan vaksin, para ilmuwan itu telah berhasil menemukan vaksin untuk mengobati virus COVID-19. Itu merupakan pernyataan-pernyataan afirmatif di mana ada kata telah berhasil seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, itu dia mengenai kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Ada banyak metode yang bisa kalian lakukan. Salah satunya mungkin membuat peta pikiran atau peta konsep. Nah, dalam membuat peta pikiran ini tetap harus memperhatikan langkah-langkah yang tepat ya. Pertama, kalian bisa mencari tema yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi. Seperti mungkin yang sekarang sedang ramai itu fenomena apa, kalian bisa tuliskan. Nah, setelah kalian tuliskan atau kalian dapatkan tema tersebut, kalian mulai mencari bahan-bahan referensi terkait dengan fenomena tersebut. Tentunya referensinya harus sesuai dengan fenomena tersebut atau sumber-sumber yang terpercaya. Jadi jangan sampai kalian mencari referensi-referensi yang tidak tepat ya. Setelah kalian mencari referensi, kalian bisa tuliskan kata-kata kunci dari tema tersebut. Mungkin setelah kalian membaca dari berbagai majalah mungkin, atau mewawancarai orang, atau mungkin mencarinya di internet, kalian bisa tuliskan kata-kata kunci dari tema tersebut atau fenomena tersebut. Setelah kalian menyusun kata kuncinya, kalian bisa mengurutkan atau memberi nomor, tentunya sesuai dengan struktur atau urutan dari strukturnya. Nah, setelah itu mungkin kalian bisa tambahkan penjelasan-penjelasan dari kata kunci tersebut. Akhirnya mungkin kalian bisa mereview kembali, bisa buang kata kunci yang tidak penting. Setelah itu kalian bisa membuat teks eksplanasi seperti itu. Jadi jangan lupa, yang terakhir adalah selalu ada proses penyuntingan, di mana bisa sunting dari kata atau bisa mengedit ya, dari menggunakan strukturnya yang tepat atau tidak, kemudian bahasa-bahasanya benar atau tidak, itu baku atau tidak, efektif atau tidak, kemudian dari segi yang digunakan isi dari dan judulnya sama atau tidak, dan lain sebagainya. Tetap jangan lupakan proses penyuntingan seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.